lamun sembayang lek sopo tau, mau di masjid, mau di musola, mau di rumah, berdoa nang balik niki. Nabi bahasan doa balik niki, masjid niki, santren niki Nabi dari doa. Allahumma wasi' qabrahu wa nawwir hubratahu dan seterusnya. Ya Allah, sinarilah, wasi' qabrahu, luaskanlah kuburnya. Peluaskan, pegaluh gama kubur panjang pelunggu dekaji niki. Nah, pertanyaannya sekarang, Arab pira kegaluh kubur kan begitu. Seberembe kegaluh kubur. Bahasa dalam kitab sekurang-kurang kegaluh kubur niki, sekurang-kurang niki, paling kurang kegaluh kubur niki sab'una zira'an. Puluh hasta, ia sekurang paling kurang kegaluh kubur. Pira arang 70 hasta niki telung dasa 5 meter, itu paling kurang. Jadi demen atau tumput kubur niki terus terpegaluh si Allah Subhanahu wa taala 70 hasta alias telung dasa 5 meter. Sak lebih pacu yang lebih banyak ilmu, iman, amal ibadahnya lebih malik yang terumbuk pegaluh si Allah Ta'ala tis'una zira'an, siwa puluh hasta, yaitu petang dasa 5 meter. Lebih pacu malik, lebih kenem, rajin ngaji, rajin sembahyang sunat, rajin berjamaah, bakti taat ina amak semama senina. Lebih pacu malik itu begaluh kubur madul basor, sepengengat. Ada pira jamaah ini? Coba rembak sepengengat. Sadayang kurang remban. Nah itu dia. Coba tes kali-kali. Arab pira kegaluh paling kurang kegaluh kubur jamaah ini telung dasa 5 meter, sab'una zira'an. Lebihan malik tak ilmu amal takwa ibadah pira lebih galuhan malik 45 meter atau tis'una zira'an. Paling galuh malik karena dia lebih rajin beribadah, banyak ilmunya, pira kegaluhan sepengengat, kurang lembab sepengengat, madul basor, sepengengat atau sejauh mata memandang. Nah jadi niki kita ini kejar-kejaran, belum tentu peligi sami dakap berdeket topol bebareng bebontot bareng berleah, belum tentu luas kuburnya sama. Kenapa? Karena lain-lain ilmu dan kerajinan amal ibadah. Nah memangkin mumpung masih pikir umur jamaah bini ya uninangan kenani yang kelalu ngaji jok lanjut nan itu tuang guru Nurdin Musain agak kanci mudahan sandi pilih ke ngerampek bekapah uning datang itu lagu alhamdulillah. Nah catat itu, catat. Jadi kita ini beda-beda, luas kubur kita beda, tergantung amal ibadah, ilmu iman amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin rahimakumullah, makan sering dia matur sering lah ini julu kerang lah di mana-mana masalah solat sunat subuh sampun dia matur perasaan liniki sakana
Malik Nabi SAW sakana raqatal fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Raqatal fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sembahyang sunat subuh. Ulang. 2 rakaat sembahyang sunat subuh belian nilai isi dunia beke isi. Ini ke sembahyang sunatnya deh. Benaran dunia beke isin, motor sedunia, balik sedunia, pangkat sedunia, emas sedunia, kejual selaput niki jadi pira miliar, pira triliun. Lagu depan dengan nilai dengan sembahyang sunat subuh 2 rakaat masih belian nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Masih belian nilai 2 rakaat sembahyang sunat subuh. 2 rakaat sembahyang sunat subuh. Nah, oleh karena itu para hadirin, si belik nilai sembahyang sunat subuh niki tangiring berusaha sembahyang sunat subuh sendik teman sembahyang fardu subuh. Nah, ini dia. Ulang. Tangiring berusaha sembahyang sunat subuh sendik teman sembahyang fardu subuh. Nabi jari ayat rakaat pertama qul ya ayyuhal, rakaat kedua qul huwallahu. Sampun dapal niki. Nah niki nggih. Tapi marak niki lagu Al-Muqarram. Tiang niki biasa kelas sembahyang berjamaah jok masjid, jok santren. Lagu kadang-kadang dikeman sembahyang sunat subuh datang masjid tekamat. Betul atau tidak? Datang ke masjid, datang santren, kebetulan di teman sembahyang sunat subuh, tiba-tiba taik masjid, taik santren, wah tak tekaman. Wah mendaik niki sampun keren. Nah sekarang mana mau dikerjakan? Mau sholat berjamaah subuh atau mau sholat sunat subuh? Itu kan masalahnya. Ulangkan sekali supaya sepang lagi. Ulang. Arak dengan datang oleh masjid, arak dengan datang oleh balin di nama sembahyang sunat subuh. Di nama sembahyang sunat subuh datang masjid, datang santren di nama sembahyang sunat subuh. Tiba-tiba datang masjid, datang santren di kamat atau tekamat sembahyang berjamaah subuh. Apakah kita sembahyang sunat subuh sekarang atau sholat berjamaah subuh? Nah, andai mak sembahyang berjamaah subuh, yang gawe sunat subuh atau endi? Matunde. Nah, ini masalahnya. Ini masalahnya. Sama dengan asar. Asar juga begitu. Datang masjid di nama sembahyang sunat asar, qobliyah. Datang masjid di nama sembahyang sunat asar, tiba-tiba datang masjid sembahyang tekamat sembahyang fardu asar berjamaah. Itu sama. Nah, apakah kita sholat sunat qobliyah atau sholat berjamaah? Ini persoalan. Bahasan dalam kitab niki halaman I'anatul Talibin juz 1 halaman 248. Nabi bahasan niki tambihun yajuzu ta'khirur rawatibil qobliyah anil fardi wa takunu adaan. Wa qad yusannu ka'an hadara was salatu tuqamu aw qurbat iqamatuha. Nah, ini dia sekarang jawabannya. Ulang lagi.
kanggon tangiring tunda bares tersembayang sunat qobliyah subuh qobliyah asar sabarun bares tegawi sembayang sunat hingga sembayang berjamaah wa takunu adaan, dan itu sembayang sunat qobliyah asar qobliyah subuh tegawi bares hingga asar dan hingga subuh wa takunu adaan, dan itu termasuk ada. Sholat sunatnya itu termasuk ada, wala qada, bukan qada. Nah, paham niki? Masalahnya mungkin yang sudah mendengar penjelasan tiang niki kemarin-marin di tempat lain pasti dia bisa kerjakan. Tapi yang belum mendengar ini, belum menerima ilmu niki, pasti andi-andi uah sembahyang sunatul bali, datang masjid tekaman, terus sembahyang fardu subuh berjamaah, sembahyang asar berjamaah, hingga sembahyang berjamaah, pasti ndek niat sembahyang sunat qobliyah asar, ndek sembahyang sunat qobliyah subuh. Tentu nak tahu ndek. Nah, itu dia. Pasti ndek mah begawe wah. Kenapa tidak begawe? Karena belum tahu ilmunya. Nah, siap, dia luar biasa. Ini paling semangat. Alhamdulillah. Ini paling semangat. Luar biasa. Okay? Qobliyah asar, qobliyah subuh, qobliyah zuhur, qobliyah maghrib, qobliyah isya. Yajuzu ta'khiruhu, itu kan kitabnya ini. Yajuzu ta'khirur rawatibil qabliyah anil fardi wa takunu adaan. Kanggon tegawe sembahyang sunat qabliyah semacam-macam baru, mau qabliyah zuhur, qabliyah maghrib, qabliyah isya, qabliyah subuh, qabliyah asar, kanggon tegawe baris saiga sembahyang fardi. Kenapa kan begitu? Katanya qobliyah ini, berarti kalau sudah bukan qobliyah lagi, itu kan persoalannya kan. Masalahnya bahasa dalam kitab niki, masuk waktu sholat qobliyah itu sama dengan waktu masuk sholat fardunya, dan habis waktu sholat qobliyah itu dengan habisnya waktu sholat fardu, itu yang dipegang. Ngerti? Ulang. Tamen waktu sholat sunat qobliyah dengan tamenya, dengan masuknya waktu sholat fardu. Habis waktu sholat qobliyah dengan habisnya waktu sholat fardu. Nah, sehingga walaupun kita sholat walaupun kita sudah sholat fardu, tapi belum habis waktu sholat, maka boleh dikerjakan sholat sunat qobliyah karena masih ada waktu. Ya, memang logikanya seperti itu. Logikanya katanya qobliyah, berarti qobliyah itu kan sebelum. Tapi kalau berarti sesudah itu kan bukan qobliyah, kan begitu. Nah, ijtihad ulama sudah memberikan kepada kita yajuzu ta'khirur rawatibil qobliyah anil fati wa takunu adaan, dan semua kita pikir kanggon tegawe sholat sunat qobliyah baris hingga sembahyang fardu, sehingga kalau kita kerjakan sholat sunat qobliyah ini setelah fardu, maka kita akan mengerjakan dua sholat. Mana dua sholat itu? Setelah sembahyang fardu kita kerjakan sholat sunat qobliyah dan sholat sunat ba'di. Dia ngerti, paham yang Bulughul Basawi maksud, dia sudah baca seluruhnya. Logisnya barang sebelum itu kan sebelum sudah, ndek tegawe setelah, itu logisnya begitu. Tapi diperpatokan kepada waktu.
Apa itu waktunya? Munatama waktu fardu, taman waktu qobliyah. Lebih waktu fardu baru lebih waktu qobliyah. Artinya sama, waktunya sama. Artinya tetap kanggo sembahyang sunat qobliyah walaupun tidak hingga sembahyang fardu selama masih ada waktunya di neman lebih waktu. Dan itu semua kitab ada. Kalau niki halaman 248. Di kitab ada lagi Anwarul Masalik yang bawa keduanya halaman 64. Nah, pada niki kenapa tiang buka niki? Kenapa tiang buka? Karena ini barang langka, jarang dibuka. Khawatir tiang kenapa tiang buka? Khawatir tiang bahwa lamun tanda buka ilmu niki muam sembahyang fardu di meman sembahyang sunat qobliyah bare sehingga sembahyang fardu ende muah sembahyang sunat qobliyah tentu natawandi. Inilah jawabnya sekarang, katanya begini al-mukarram tekan ja haram tersembayang hingga subuh, haram sembahyang hingga tentu natawandi. Pernah dengar atau tidak? Itu sering ya. Haram mendengar sembahyang sunat hingga subuh, haram sembahyang sunat hingga asar. Itu sudah sering disiarkan. Nah, pertanyaannya sekarang, sembahyang sampai ya haram. Itu kan pertanyaannya. Sembahyang sampai dia terganggu gawe hingga subuh hingga asar dan tidak sah. Mana sholat itu yang tidak sah dan haram itu hingga subuh hingga asar? Sembahyang sunat sampai terganggu gawe hingga asar hingga subuh adalah sholat sunat mutlak. Apa itu sholat sunat mutlak? Sembahyang sunat huwa sholatul ladzi la yataqayyadu biwaqtin wala sababin. Sembahyang sunat mutlak niki adalah sembahyang sendin terikat isi waktu, sendin terikat isi sebab. Iya aran sembahyang sunat mutlak. Iya sama nggawe isi sembahyang isi Rabiatul Adawiyah. Nah, pedas niki contoh sekarang untuk meyakinkan pelinggi sekarang ini menyangkut tentang haram sembahyang sunat hingga asar, haram sembahyang sunat hingga subuh. Kita yakinkan sekarang sebuah contoh. Mungkin sembahyang sunat telik balik, sembahyang fardu telik balik, sembahyang subuh telik balik, sembahyang asar telik balik. Misal puasa sembahyang subuh atau sembahyang asar telik balik tetap tundang tisi panitia masjid ya musyawarah yang ngerehab masjid datang masjid. Nah, aturan terjok masjid kan sunat sembahyang sunat tahiyatul tetap sunat tahiyatul masjid walaupun baru hingga sembahyang subuh, walaupun jauh tak hingga sembahyang asar. Itu persoalan. Nah, pedas niki nih supaya untuk meyakinkan kita. Begitu juga sekarang arak dengan hingga sembahyang subuh hingga sembahyang asar batal wudu. Mu biasa dengan niki dawamul wudu, biasa dia selalu berwudu. Mudah hingga sembahyang subuh hingga sembahyang asar batal wudu, malik wudu. Maka hingga wudu sunat sembahyang sunat wudu walaupun baru hingga sembahyang asar, walaupun hingga sembahyang subuh. Nah, ini untuk meyakinkan. Jadi intinya adalah sembahyang sunat harama seandainya sah malah mbin sah bin haram ada sebagai kena makruh, yaitu sembahyang sunat mutlak. Mbaya sembahyang sunat mutlak, sembahyang sunat seedak waktu dan tidak terikat dengan waktu, tidak terikat dengan sebab.
Nabi jari niat sembahyang sunat mutlak niki usolli sunnatan rakaataini lillahi ta'ala, usolli sunnatan asyra rakaatin lillahi ta'ala, usolli sunnatan mi'ata rakaatin sunnatan lillahi ta'ala. Aku sembahyang sunat 2 rakaat karena Allah. Aku sembahyang sunat 10 rakaat karena Allah. Aku sembahyang sunat 100 rakaat karena Allah. Aku sembahyang sunat 1000 rakaat karena Allah. Sembahyang apa arana? Sembahyang sunat tu. Ada arah. Saya ada arah nun iya dan sembahyang sunat mut. Nah, jadi kalau sembahyang sunat qabliyah ba'diyah, sembahyang sunat tahiyatul masjid, sembahyang sunat wudu, tetap kesunatan walau sunat tegawe walaupun hingga sembahyang subuh hingga sembahyang asar. Nah, pedas niki. Arahnya berketuan Malik. Pedas niki. Nabi jari ayat tak matur piran rakaat pertama sembahyang sunat subuh. Qul ya ayyuhal, rakaat kedua qul huwallahu. Arang salaina Nabi coba alam nasrah rakaat pertama, rakaat kedua alam tak arang salaina enggak nentah penawan nggih arang salaina Nabi jari salainan walau annahum izzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullah wastaghfara lahumur rasul lawajadullaha tawwabar rahima. Itu rakaat pertama. Rakaat kedua may ya'mal su'an aw yazlim nafsahu summa yastaghfirillah yajidillaha ghafurar rahima. Itu rakaat kedua. Nah, saluik ayat baru nanti masih luas waktu boleh dipakai tiga-tiganya. Bila jadi ayat jadi rakaat pertama 3, bila rakaat jadi ayat rakaat kedua 3, bila jadi ayat selakuan 6. Pertama walau annahum, kedua alam nas, ketelun qul ya ayyuhal. Rakaat kedua pertama may ya'mal su'an aw yazlim nafsahu, terombok malik isi alam taro, terumbuk masih ke malik isi qul huwallahu. Nah, pedas niki. Mbemben sabarono. Mbemben. Yang paling sering kuliah dan qul huwallahu. Itu yang paling sering. Lamu mendekdai kulhu ndemdai ane berjulu terpanggil si Allah Ta'ala mendekdai kulhu ya. Ya ulu tetung ke lagu niki al-muqaran dek mereka yang ngarang-ngarang searang jadi manusia kulhu kuliah ndek kapal kulhu ndek kapal kanggung berayat isi surat ya Yasin. Ganggu yau lintuh si kilantan al-muqarrah kemben ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Allahu Akbar. Nah itu nane mau jari apa jari ayat kedua kena nendik semel ya berayat Yasin Malik ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Allahu Akbar. Niki si murah Allah Ta'ala. Ad-dinu yusrun, agama Islam itu gampang, sak penting arah nane ndek marah ilmu mak berayat si Yasin, eda ilmu mak berayat si Alif Lam Mim ndek mam ketahuan ilmu
kanggo masih berayat sisa lainan sering teketaun misal bin ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Inna lillahi wa inna ya ilaihi raji'un. Kanggo niki si murah saran agama Islam niki sapenting ara mun ngaji ja ara doang jalan niki sampai mun ngaji ja ara doang jalan sangka pacu-pacu ngaji dinding rarim sabloi gabah loi bangket mumsu ambilin tuang guru Nurdin tematik wah si tuang guru Nurdin wah tak ketahuan jiwa nih wah percuma mairup bahasa nih mumak nyembih gabah tuang munding ngaji sariam betul ambil terpanggil. Nah mau pelonggo sami kita istiqomah terus marah niki istiqomah lalu junjut lalu ngaji dan itu begabah no ini kelemak kata begabah apa jaga petala lowong dan sebagainya mu hingga zuhur mana sekali seminggu kedong sarap petang dindi bayi bilin masjid majelis pengajian nu ya temati niki jamaah di temati hadirin rahimakumullah. Manik Nabi SAW idza kana yaumul qiyamah yaji'u qaumun lahum ajnihatuhum fayatiru ala hitonil jannah fayaqulul malaika man antum hal ra'aitumul hisab wa hal ra'aitumus sirat bima wajadtum hazihi darajat. Hadirin rahimakumullah, lemak jeluk kiamat andin datang jeluk kiamat arak dengan satu kican si Allah Ta'ala tepiak gagah ganteng mudah kican berdi keletek wasa pekeletek sulam gagah ganteng engas tiba-tiba ia sing kecur jok surga wasa kecur jok surga tersinggunglah malaikat Ridwan penjaga surga. Loh, kamu ini kok tiba-tiba sudah di surga? Kenapa tidak melalui pintu surga? Kan saya ini penjaganya, malaikat Ridwan. Makam pelinggi tiba-tiba di dalam. Akam di permisi di tiang, akam nyerobot, no. Jadi ternyata bisa nyerobot di sana. Dia tahu hadis kanggo nyerobot dengan tamasur. Ah ini bagaimana kisahnya? Ini orang nyerobot ini. Kan mulai lama temele tawang surga harus permisi dengan malaikat Ridwan penunggu surga. Ini kita mah permisi ini nyerobot. Makanya tersinggung malaikat Ridwan. Hal man antum? Saya pelingking niki. Hal itu mau hisab. Wah mengalami hisab. Undi kuah. Hal itu musirat. Wah lewat lengan jembatan Siratul Mustaqim. Undi kuah. Bima wajadtum hazihi darajat. Menurut apa sih bau nyerobot ini? Apa sih bau tiba-tiba tidak melalui saya, tidak ada izin? Oh li'anni abadan Allah Ta'ala di dunia sirran wa adkhalana al-jannah bil akhirah sirran. Oh karena tiang lain di dunia di samping ibadah yang zahir-zahir yang nyata-nyata rame-rame juga sering tiang beribadah secara rahasia. Nah dengan sering beribadah secara rahasia dia akan masuk surga juga dengan rahasia. Mbin ya ibadah secara rahasia adik saya mau nyerobot sama surga andin tiang awis li bangket mesa tengawis tu bangket kan hanya dia yang tahu dirinya dengan Allah lagu tetap sulang ngawis mesa-mesa sulang baca kulhu putih itu dia rahasianya. Sangka lamum kayun nyerobot di surga dia melalui malaikat Ridwan sering-sering juga beribadah dengan rahasia. Solam lek pawon gilik ragi gecok pawang mesam sudah untuk pawon solam gilik ragi solam gecok pawang solam zikir baca tasbih kulhu putih. Hadirin rahimakumullah, sambung sedikit masalah sembahyang sunat sabarun.
mudemen tuah hingga sembahyang sunat subuh arak wirid niki, arak wirid bacaan sekali hingga sembahyang sunat subuh mau dikerjakan sebelum subuh atau dikerjakan sesudah subuh, asar dan sebagainya, arak wirid hingga sembahyang sunat subuh arak bacaan, arak wirid. Nabi bahasan wirid subuh, wirid hingga sembahyang sunat subuh. Allahumma rabba Jibril, Allahumma rabba Jibril wa Mikail wa Israfil wa Israil wa hamlatil arshi wa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ajirni minan nar, ajirni minan nar, ajirni minan nar. 3 kali. Allahumma ajirni minan nar, 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 Allahumma ajirni minan nar. 7 kali. Menyanyi dasani. 7 kali. Allahumma adkhilnil jannah, 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 Allahumma adkhilnil jannah. 7 kali. Al-maut, al-maut. 2 kali. Allahumma kama hakamta alayya bil maut an taghfirani syarra sakaratil maut. 1 kali. Sampun hafal? Konde mama hafal? Nenek kaji sepuasa. Coba makin iling. Siapa yang boleh habis setel habis. Nanti dia setel habis. Allahumma rabba Jibril wa Mikail wa Israfil wa Israil wa hamlatil arshi wa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ajirni minan nar, ajirni minan nar, ajirni minan nar. 3 kali. Allahumma ajirni minan nar, 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 Allahumma ajirni minan nar. 7 kali. Allahumma adkhilnil jannah, 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 Allahumma adkhilnil jannah. 7 kali. Al-maut, al-maut. 2 kali. Allahumma kama hakamta alayya bil maut an taghfirani syarra sakaratil maut. 1 kali. Nah, sampun hafal? Iman. Nah, inggas terus baca baru niki, baca wirid sabaru niki lamun arasim sempat sunat terus tinduk menghadap Ka'bah kiblat, begalang isi petak. Munyekan sa tinduk begalang isi petak menyelilian dan kiblat nang Ka'bah. Terus tak iya tu tak miring bayangan pikiran seolah-olah kenyekan lalu tinduk di dalam kubur. Saya yang baca dalam kitab tafsir Ibnu Katsir, saya amalan ini ki wirid, pahala wiridnya saja bagaikan dia sholat tahajud semalam-malam. Ini pahala wirid baru betul. Nah, makanya itu perlu dihafal. Sampun hafal? Nah, bagi yang belum hafal, sekarang kita bagi wiridnya ge. Kayu dibagi makin bagilah sekarang. Jauh guru yang terbagi makin tinggi.
Allahumma rabba Jibril wa Mikail wa Israfil wa Israil wa hamlatil arshi wa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ajirni minan nar ajirni minan nar ajirni minan nar Allahumma 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 adkhilni al-jannah 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 al-maut al-maut Allahumma kama hakamta alayya bil-maut an takfiyani syarra sakaratil maut. Nah, seperti itu. Nah, lawan nanti laksana laki-laki atau yang gadis-gadis ini dipoto dengan HP-nya supaya kan kalau mau dibawa kan tidak mungkin, baru sering-sering foto di HP-nya, dipoto, share kepada teman-temannya. Nah, simpan di HP, fotonya disimpan. Itu caranya, dipoto yang bagus, mulai disimpan, share kepada grup-grup temannya. Nah, insya Allah mulai sekali lamun sempat terus dengan tuan baca niki tangiring tinduk nyelili andang kiblat mana-mana setengah menit nyekan setinduk andang kiblat pegalang isi betak kemudian tangiring pikiran seolah-olah ini kita tidur di dalam kubur. Nah ini kepada orang Tuan Guru Bayu Pratama bisa dicari dalam kitab I'anatul Thalibin halaman berapa tadi dia? Juz 1 yang jelas. Di juz 1 bab sholat sunat. Bab sholat sunat bagian sholat sunat sudah. Oke. Nah, begitu. Bisa, betul itu. Andin baru sembahyang sunat subuh. Mau teman sempat baca tiba-tiba sembahyang berjamaah subuh tekaman. Nah, nanti dibaca hingga sembahyang berjamaah subuh. Yang penting belum terbit matahari. Ya. Oke. Memang harus ditanyakan, itu harus mendetail. Betul itu, harus didetail. Karena kemungkinan itu bisa terjadi. Jadi intinya makin lamun tendik mau sembahyang sunat qobliyah baik zuhur, asar, qobliyah zuhur, qobliyah maghrib, qobliyah isya, qobliyah subuh, qobliyah itu nanti laun sembahyang sunat qobliyah hingga sembahyang fardu berjamaah. Nah, lagi sekali mumpung kita bicara masalah sholat sunat qobliyah asar, qobliyah subuh. Lamun sembahyang sunat subuh, lamun sembahyang subuh, sembahyang asar niki kan tidak punya badiah. Maka ndek kesunatan kena sembahyang sunat qobliyah. Berarti Nabi dari saat niat kamu sembahyang subuh, sunat subuh, sembahyang sunat asar. Usolli sunnat subhi rakaataini lillahi ta'ala. Aku sembahyang sunat subuh 2 rakaat karena Allah. Usolli sunnat al-asri rakaataini lillahi ta'ala. Aku sembahyang sunat asar 2 rakaat karena Allah. Yuk, mana qobliyahnya? Tidak ada. Kenapa tidak ada qobliyahnya? Karena dia tidak punya ba'di. Nah, pedas nih gigi. Ya, jabul lamun maghrib, isya, zuhur, sabedue sunat qobliyah, bedue sunat ba'diyah, maka harus dirinci qobliyah ba'diyahnya di dalam niat. Lagi sekali, namun sembahyang sunat subuh, sembahyang sunat asar karena tidak punya ba'diyah, maka cukup kita bilang sembahyang sunat subuh, sembahyang sunat asar. Ini perlu kena sembahyang sunat subuh qobliyah. Pada tinggi. Apa namanya? Nah,
Namun qobliyah zuhur dia mau gawe sebelum zuhur, bareng gawe setelah zuhur, maka tetap terkena qobliyah walaupun dikerjakan setelah zuhur, supaya beda antara qobliyah zuhur dengan ba'diyah zuhur. Memanik Nabi sallallahu alaihi wasallam terakhir niki, man ta'allama baban minal ilmi liya'mala bihi wa yu'allimahu ghayrahu kana khairun lahu min alfi rakatin raka'ah. Sawi lalu ngaji mau subuh ilmu supaya sunat subuh, ilmu qobliyah, ilmu wirid sabaru ngaji sekek doang yang paham moya mamalangi belian pahala sekek baru isi sembayang sunat 1000 rakaat. Nah mau sekedar niki aku katur jamaah ini tiga mau iring ngone silat seling doa mudah-mudahan panjang umur sehat wal afiat. Demikian wallahu muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.